Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaldin Mufli dengan NIM E1E122-104. Pada video kali ini saya akan membuat video tentang membuat website menggunakan Bootstrap. Kemudian di dalam website itu saya memasukkan 4 function, di mana situ ada create, read, ada update, dan kemudian itu ada delete, yang dimana di sini kita bisa membuat data baru. Kemudian di sini kita ada read, yaitu kita bisa membaca datanya yang telah kita masukkan. Kemudian itu ada update, kita mengedit data yang telah kita masukkan tadi. Kemudian di situ juga ada delete, yaitu dimana kita akan menghapus data yang telah kita buat tadi. Jadi untuk selanjutnya kita harus mengenal dulu itu apa itu Bootstrap. Jadi untuk yang Bootstrap ini di sini kita kenal sebagai bisa dibilang media untuk kita membuat website, di mana di sini disediakan banyak template, banyak fungsi yang bisa kita gunakan sebagai alternatif bagaimana cara untuk membuat website dengan gampang. Tapi di samping kita membuat website menggunakan HTML ini, kita juga akan menggunakan PHP, yang dimana itu kita akan menghubungkan melalui database. Di sini kita bisa lihat, di sini saya telah hubungkan yang localhost. Tapi sebelum kita masuk situ, kita mengenal dulu yang namanya Bootstrap. Jadi untuk di Bootstrap ini kalian bisa menggunakan berbagai macam template, icon atau tema yang akan mempermudah kalian untuk membuat membuat website. Jadi untuk yang pertama-tama kita harus menyiapkan untuk beberapa tools, aplikasi software. Di sini saya itu menggunakan Visual Studio Code. Kemudian saya menggunakan di sini website Bootstrap. Kemudian di sini saya menggunakan Exam untuk penghubung database-nya. Kemudian di sini kita menggunakan ini localhost juga. Oke, kita langsung saja. Kita mulai. Pertama-tama di sini kita jangan lupa untuk membuat folder. Dalam partisi C-nya kita ini. Di sini ada exam, kemudian di sini kita masuk ke dalam htdocs. Di sini saya membuat folder itu namanya buku. Di dalam folder buku ini di sini sudah ada beberapa file. Di sini ada file PHP-nya, kemudian di sini ada file gambar. Dan dimana jika kita klik gambar, maka di sini akan kita lihat resource-nya di dalam. Tapi sebelum masuk di dalam, jangan lupa jika kita sudah membuat folder itu, kita jangan lupa nyalakan examnya, karena nanti di dalam exam ini kita akan menghubungkan database yang telah kita buat nanti dengan PHP atau website yang telah kita buat. Apabila exam itu tidak menyala, maka itu tidak bisa dihubungkan. Nah, untuk bagi kalian yang tidak tahu bagaimana cara untuk masuk ke dalam localhost, itu bisa kalian ketikkan sendiri di sini. Bisa diketikkan di sini langsung ke nama partisinya. Bisa juga kalian itu masuknya itu lewat, kalian buka exam, kalian pencet tombol start ini, MySQL, kemudian kalian masuk ke pencet admin ini, maka ini langsung masuk ke dalam localhost kalian. Nah, untuk bagaimana cara untuk membuat database-nya itu ada beberapa cara ya. Tapi untuk yang saya lakukan di sini, saya tinggal masuk saja ke dalam localhost-nya ini dan saya tinggal membuat database-nya. Untuk membuat database-nya itu saya di sini kalian tinggal pencetkan di sini ada yang baru ini, cara membuat database barunya. Pencet ini, kemudian nanti kalian tinggal beri nama sebuah database yang ingin kalian buat. Selanjutnya kita akan buat database testingnya untuk. Nah, kemudian setelah membuat database testing, di sini sudah muncul testing.
kita menamai sebuah tabel ada di dalam database-nya. Misalnya kita tabel testing. Untuk penamaannya, kalau misalnya ada spasi kalian tambahkan underscore, karena di sini tidak include spasi ya, tidak bisa. Ini tabel testing, dan untuk kolomnya kalian sesuaikan sendiri dengan bagaimana caranya kalian akan membuat sebuah website. Sini misalnya kita tuliskan 5, 6, terserah, karena nanti kita tetap bisa akan berubah. Nah, untuk namanya sini kalian tinggal ganti-ganti saja sesuai keinginan kalian, dan untuk ini juga jenisnya INT, atributnya bagaimana itu terserah kalian. Setelah kalian buat, nanti kalian tinggal simpan. Nah, untuk mengeditnya itu kalian tinggal masukkan saja. Nanti di belakang, coba kita masuk dulu di sini, kita buat. Misal di sini sebuah tabel sudah jadi. Kita akan mengubah beberapa kolom, atau misalnya ada beberapa yang ingin kita hapuskan atau kita ingin ganti namanya atau tidak, itu jenisnya. Ini salah ya, ini nama tidak mungkin pakai integer. Maka di sini kita bisa mengubahnya di dalam localhost phpMyAdmin di sini dengan cara kita masuk ke dalam tabelnya, kemudian kita buka struktur, dan nanti di sini ada pilihan yang dimana itu kita bisa mengubah suatu tipe-tipe datanya tadi yang telah kita buat. Apabila terjadi kesalahan atau misalnya kita mau merevisi suatu data, tinggal kita pilih yang pensil ini, nanti tinggal kita ubah. Misalnya di sini kita, ini kan varchar ya harusnya, ini kita simpan saja dan nanti akan terubah. Itu untuk yang testing. Jika kalian ingin belajar sendiri untuk mencobanya, ini bisa jadi salah satu alternatif. Tapi untuk yang tadi itu kita lanjut saja lagi. Di sini saya telah membuat database buku. Di sini namanya db_buku. Kemudian di dalam database saya ini ada satu tabel yang telah saya buat, di mana di sini ada tb_buku. Di sini ada tabel buku. Yang dimana tabel buku ini telah ada isinya juga, yang dimana strukturnya itu terdiri dari ID, yang dimana ID-nya di sini tipe datanya ini integer. Kemudian ada judul, pengarang, penerbit, kategori, sama gambar. Di sini semua sudah kelihatan. Kemudian di dalamnya juga sudah mempunyai dua data, di dalam sudah terisi. Di sini ada pemrograman web dasar sama yang kalkulus. Di sini udah lihat, di sini ID-nya 9, judulnya pemrograman web dasar, kemudian di sini pengarangnya Abdul Qadir, penerbitnya informatika, kategorinya umum, dan gambarnya di sini 1.jpg. Itu untuk yang isi datanya. Kemudian bagaimana sih Bang kalau kita mau membuat HTML-nya, atau kita mau membuat sebuah website-nya? Untuk tampilan dasar sebuah website itu kita bisa memulainya dengan cara, kalau misalnya ini kan sudah jadi semua, tapi nanti jika kalian ingin memulainya dari awal, kalian bisa tirukan cara yang saya akan mulai ini. Kan tampilan VS Code kalian itu dimulai dengan tampilan seperti ini. Jika kalian memulai VS Code itu masuk itu akan seperti ini. Kosongkan. Bagaimana caranya kita bisa memulai untuk membuat website? Kalau kalian ingin membuat website, kalian pastikan juga tadi itu sudah membuat foldernya. Dan kalau kalian sudah membuat foldernya, kita tinggal pergi saja. Di sini ada tulisan file. Kemudian dalam tulisan file itu ada yang namanya open folder. Kita akan membuat sebuah workspace-nya kita nanti di sini. Kita akan membuka semuanya. Jadi setelah kita membuat folder yang tadi kita bikin, itu kita cari, kemudian kita buka melalui VS Code ini. Di sini kan di exam, kemudian itu di htdocs. Kenapa kita buatnya itu di exam dan kemudian di folder htdocs? Kenapa tidak di folder lain? Bang, bisa nggak Bang kalau misalnya kita buat di folder lain? Bisa. Tapi karena kita di sini akan menghubungkan dengan database dengan MySQL, maka kita perlu memasukkan foldernya itu di dalam exam htdocs ini.
Jadi kita tinggal buka saja, kita select foldernya, dan semuanya akan terlihat seperti ini. Bisa dilihat di sini. Sini ada gambar, yang dimana sini gambar tadi yang telah kita masukkan nih seperti ini. Index PHP koreksi olah proses. Untuk tampilan awalnya, yang seperti yang saya bilang tadi, itu indeks PHP-nya itu mungkin masih kosong. Dan untuk bagaimana caranya supaya bisa terisi ini, kita itu memulai dari semua bagian partnya itu sedikit-sedikit dengan cara kita ambil di Bootstrap tadi. Itulah makanya kenapa saya bilang di Bootstrap ini banyak membantu kalian untuk mempermudah membuat website menggunakan template-template yang sudah ada. Kalau misalnya kalian tulis sendiri kan, misalnya ini begini, HTML ini gini, meta ini gini, atau misalnya kalian mau link ref lagi, itu kan bakal sangat lama. Maka kalian bisa menggunakan alternatif yang lebih cepatnya membuat website menggunakan Bootstrap, yang dimana di sini untuk beberapa komponen itu sudah ada yang jadi, tinggal kita tuliskan saja code-codenya yang kita inginkan. Contoh misalnya di sini kita akan memulai saja dengan ini. Kalau saya tadi yang saya pakai itu yang ini ya. Untuk yang starternya itu saya pakai ini, kemudian kita kopikan di sini saja. Ini ada pencetan gambar copy, terus kita masuk ke dalam VS Code-nya, kemudian kita kopikan di sini, maka keluarlah hasilnya seperti ini. Ini sebenarnya tidak sepanjang ini ya, ini sebenarnya sudah saya tambahkan. Tapi untuk yang bentukan dasarnya saja itu sebenarnya cuma hanya seperti ini, cuma sampai di bawah-bawah sini sedikit saja. Nah, sisanya itu kita tambahkan. Untuk yang HTML itu seperti ini. Jika kalian mulai di awal itu kalian coba, jika kalian ingin melihat tampilannya itu bisa caranya dengan begini. Bang, bagaimana caranya kalau kita mau lihat tampilannya websitenya kita? Kalau misalnya ntar masih dalam bentuk HTML, sebenarnya kalian tinggal kalian tinggal tuliskan di sini biasa ada yang open live server begitu kan. Itu sebenarnya bisa kalian lakukan di sini kalau misalnya formatnya itu masih dalam bentuk HTML. Tapi kalau misalnya sudah dalam bentuk index.php ini, kalian bisa tuliskan di dalam browser kalian itu seperti ini. Kalian bisa langsung buka localhost. Jadi ini kan localhost, ini kan database. Nah, kalau kalian ingin membuka file yang tadi, kita tuliskan localhost garis miring. Nah, di sini kita itu akan meng-track sebuah folder yang akan kita buka nanti. Kalau misalnya kita buka folder apa ya? Web 1 sebenarnya tidak ada. Kita langsung saja deh kalau gitu. Nah, kalau misalnya kita mulai mencari file yang tadi itu, tinggal kita tuliskan saja seperti itu, dimana localhost garis miring kemudian nama foldernya. Jadi di dalam direktorinya ini kalian, jadi untuk cara penulisan cara penulisan untuk membuka file itu, kalian bisa tuliskan saja misalnya localhost, kemudian kalian direct itu sebuah nama foldernya yang kalian telah buat, misalnya di sini localhost, kemudian nanti kalian masuk ke dalam htdoc-nya ini, kemudian di sini itu di dalamnya kalian tinggal tuliskan nama foldernya aja, misalnya dari Fajar, atau misalnya sini Jarlati 5, itu dia akan terbuka. Jadi kalian garis miring terus kalian direct sebuah foldernya itu sesuai dengan nama yang telah kalian tulis di sini. Jadi maka dia itu di browser akan terbuka seperti ini. Itu untuk cara membukanya. Dan untuk membuat tampilan bisa jadi seperti ini, itu kalian tinggal copy saja template yang ada dalam Bootstrap. Misalnya di sini kita itu lagi sedang membuat navbar. Untuk membuat navbar di sini itu kalian tinggal bisa tuliskan saja di sini navbar. Di situ kita akan mencari sebuah tampilan navbar seperti yang di atas tadi. Kita tuliskan di sini navbar. Nah, setelah kalian tuliskan navbar seperti ini akan menyediakan banyak
tampilan-tampilan navbar yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang telah kita mau. Di sini juga ada sebuah tampilannya previewnya bagaimana navbar itu bekerja, misalnya seperti ini. Kembali dulu. Nah, dan kalian tinggal kopikan dan kalian tinggal masukkan. Tapi untuk yang saya pakai tadi itu saya menggunakan navbar seperti mana ya? Saya menggunakan navbar seperti ini. Kita tinggal tuliskan navbar, kemudian cari navbar yang sesuai kita mau, dan kita tinggal kopikan. Ini tinggal di copy, kemudian tinggal dimasukkan saja ke dalam jaringan sini indeks PHP nya. Tapi sebelum jadi indeks PHP ini sebenarnya tadi itu namanya indeks HTML ya. Tapi setelah dihubungkan itu kita tinggal rename saja tadi yang dari indeks PHP dari indeks HTML ke PHP. Nah, tadi awalnya seperti ini. Tapi kemudian kita rename, kita ganti karena kita akan menghubungkan dengan database. Nah, seperti ini. Bagaimana untuk tahap selanjutnya yang tadi itu kita telah kopikan, kemudian tinggal kita paste saja. Di sini kan sebenarnya ada H1. Kalau sini H1 kita tinggal kopikan saja di atasnya sini. Jadi nanti itu di sini juga awalnya tadi bukan data buku, di sini tuh tulisannya navbar seperti yang di bootstrap tadi. Tapi kemudian itu kita edit sampai bisa menghasilkan tampilan seperti yang di layar ini. Data buku, sini search bisa digunakan. Kemudian kita ingin membuat sebuah konten, tulisan yang ada di atas ini itu kita tuliskan saja, tinggal kita cari lagi resource yang ada di dalam bootstrap, template yang ingin kita pakai. Untuk navbar sini sudah jadi, ini seperti yang kita mau. Kemudian di sini konten yang di sini itu kita cari lagi di bootstrap, itu kita tuliskan saja typography. Nah, di sini yang typography ini untuk yang penulisan kontennya itu ada banyak macam ya. Jadi kita tinggal pilih-pilih saja mana sesuai yang kita mau. Misalnya kita ingin menuliskan konten seperti ini, maka kita tinggal pilih seperti ini saja. Atau kalian ingin menuliskan konten begini, modelan kayak begini, itu kalian tinggal kopikan saja yang seperti ini. Tapi untuk yang saya gunakan ini, di sini menggunakan teks yang di tengah. Teks di tengah, kemudian ada tulisan kecilnya di bawah sini, ya tinggal kita kopikan saja. Kalau kalian ingin tulisannya di samping kanan sini, ini ada juga banyak template yang bisa digunakan. Tinggal di copy paste, kemudian dimasukkan ke dalam indeks PHP nya ini. Setelah kalian kopikan seperti itu, di sini sudah kelihatan navbar sudah ada. Kemudian di sini crowd kontennya itu juga sudah kelihatan. Tapi pas kalian masuk pasti bentukannya tidak seperti ini. Kalian tinggal ganti-ganti saja di sini. Seperti yang ini crowd, create, read, update sama delete. Setelah kalian ubah, maka tampilannya akan jadi seperti ini. Seperti itu. Untuk ini di dalam sini itu ada ada yang namanya table. Di sini table ini karena kita itu buatnya database-nya tadi tentang table, maka kita tinggal masukkan saja di sini. Sebelum kita mulai masuk situ, kita cari dulu template yang table. Nah, ini untuk yang table yang saya gunakan tadi itu mungkin tabelnya simple saja seperti yang di atas ini. Tapi jika kalian ingin menggunakan variasi tabel yang macam-macam, di sini sebenarnya masih banyak juga. Kalian tinggal sesuai kreativitas saja. Sini ada yang warna-warni. Nah, di sini ada table primary, second, success, danger, begini-begini. Itu ada warnanya. Ada yang ini, itu sesuai dengan kemauan kalian saja. Tapi kalau untuk saya di sini table yang saya gunakan itu yang simple saja, yang atas seperti ini. Tinggal kalian kopikan saja, terus nanti dimasukkan lagi ke dalam VS Code nya. Nah, untuk bentuknya
tidak jauh beda seperti ini. Tapi setelah kami kopikan tadi pasti tidak mirip seperti punya yang di layar ini, karena sudah diubah-ubah seperti ini. Scope column ini kan kalau di sini kan mana ya? Nah, ini kan bentuknya seperti ini. Nah, kalau yang ini kan cuma row 2, row 3 ini kan kok kolom-kolom lagi yang di bawahnya. Nah, tapi kalau basicnya itu cuma row 1 ini, jadi tinggal di copy saja. Yang inilah sampai sini. Nah, di sini saya ubah ini /handle-nya jadi nomor, judul buku, pengarang, penerbit. Jika kurang kalian bisa tambahkan saja, bisa kalian tambahkan, baru kalian tinggal ubah seperti itu. Kemudian untuk yang bawah, kalau misalnya yang bawah itu kan itu kontennya, maksudnya ini kan kalau di dalam tabelnya itu kayak judul yang atasnya. Nah, kalau yang ini itu row 1, row 2, row 3 itu sudah masuk konten yang di dalamnya. Nah, setelah masuk konten di dalamnya itu mungkin yang masih HTML itu kan masih kalian input manual. Tapi setelah kalian masuk menggunakan database, nanti kalian tinggal tuliskan seperti ini. Kalian tinggal hubungkan PHP, select. Kalau misalnya kalian telah belajar PHP sebelumnya, pasti kalian tidak asing lagi dengan tulisan-tulisan ini. Select from TB buku, kayak itu. Tapi sebelum bisa masuk ke sini, itu kalian buat lagi satu file. Yang ini kan index PHP, yang HTML tadi. Nah, ini kalian buat lagi satu file dimana sini koneksi.php, yang dimana nanti ini akan menghubungkan sebuah database kalian, itu yang PHP yang tadi, dengan localhostnya kalian jika kalian telah membuat ini. Jadi nanti kalian tinggal tuliskan saja setelah membuat seperti ini, PHP connect MySQL connect, sini connectnya localhost, kemudian di root ini MySQL select DB buku. Setelah kalian tuliskan begini, di atas kalian tinggal sambungkan saja. Jadi di index PHP itu include koneksi.php, maksudnya itu dihubungkan koneksi tadi ini dengan di sini. Sebenarnya penulisannya tidak harus seperti ini, bisa dituliskan juga di dalam seperti ini, tapi itu sepertinya repot karena penulisannya agak panjang, plus karena dia akan berulang-ulang juga ditulis di sini. Jadi mending langsung kita tulis saja seperti ini. Setelah kalian hubungkan, barulah kalian bisa tulis seperti ini supaya nyambung. Untuk yang echo data, ini maksudnya echo data itu nanti dia akan menampilkan mengeluarkan data echo kan kayak output gitu. Setelah kalian menghubungkan ini, menuliskan query select from table buku, jadi dia mengambil dari tabel buku. Kemudian SQL ini connect semuanya dimulai dari nomor 1. Kemudian di sini itu akan keluar data seperti ini kan, ini TD ini itu yang ini. Nah, yang ini kan ini table ini yang barisnya ini. Setelah kalian tulis yang atasnya tadi, pasti kalian ingin mengisi konten yang di dalam ini. Maka kalau misalnya di HTML kan kalian tulisannya manual, di sini tulisannya pasti bukan echo data, pasti tulisannya ini kayak pemrograman web dasar, Abdul Qadir, informatika umum. Nah, tapi kalau di sini kita telah hubungkan, itu dituliskan dengan cara echo data 1, maksudnya echo data 2, kayak gitu, kayak echo data judul, echo data pengarang. Di mana diambilnya? Di sini. Masuk di localhost, kemudian nanti itu ada di TB buku, struktur sini. Echo data judul. Apa yang ada judulnya sini? Echo data ID ke-9, echo data judulnya, pemrograman web dasar, pengarangnya Abdul Qadir, begitu sampai di bawah.
kategori ini gambar. Nah, ini gambar kan tadi sudah kalian lihat. Ini jangan sampai salah nge-tracknya, karena nanti itu tidak akan terbaca. Kalau misalnya di HTML kan kalian tinggal tuliskan gambar slash kemudian situ gambar apa nama gambarnya. Kalau di sini di Ekodata itu sebenarnya rada gampang, tidak usah kita begitu kan. Ya memang sih harus sama, tapi itu tulisannya bukan di sini. Tulisannya itu harus di database-nya yang kalian tulis ini. Ini kan 1.jpg yang harusnya ditulis di sini, itu jadinya tulisnya di sini Ekodata yang gambar ini, yang isinya gambar kan ya 1 jpeg tadi. Seperti itu. Kemudian di sini ada icon tambah, kemudian di sini ada icon aksi yang dimana berubah. Kan tadi kita lihat create, read, update, dan delete. Create kita kan sudah create. Sini tambah, ini kan create. Kemudian kita bisa read juga. Ini read sudah. Di sini ada update. Update yang ini kita merubah. Kemudian kita sudah sampai tahap merubah. Bagaimana caranya kita merubah? Kalau kita pengen berubah, itu bisa kita tambahkan lagi yang olah ini sama yang proses ini. Itu untuk yang merubah. Jadi kalau misalnya kita tuliskan, jadi nanti tuh kayak ini kan ada ikonnya, ini ada tambah. Ini sebelum ada tambah ini sebenarnya ada buttonnya. Mana ya buttonnya? Nah, ini buttonnya nih. Bagaimana cara untuk dapat buttonnya juga itu ada caranya. Caranya itu kalian masuk kembali di Bootstrap, kemudian kalian tuliskan button seperti ini. Setelah kalian masukkan button tadi, maka tampilan itu kan kalian bisa lihat seperti ini, button tambah. Tapi untuk yang button yang saya pilih itu bisa dilihat di sini. Mungkin bukan yang ini, nah yang ini. Nah, saya pakai button yang ini, yang primernya warna biru nih. Tapi jika kalian ingin pakai warna abu-abu, hijau, merah, kuning, biru laut ini, kalian bisa pakai. Kalian kopikan saja ini, terus kalian masukkan ke dalam VS Code-nya seperti ini. Tapi kalian kan di sini lihatnya buttonnya itu tidak ada ikonnya, tidak icon seperti ini. Saya di sini memasukkan ikonnya, kan ini ada icon tambah plusnya. Nah, untuk mencari ikonnya itu kalian bisa masuk saja ke dalam sini. Jadi di sini di Bootstrap ada icon, terus kalian tinggal cari tadi kan tambah ya, jadi kalian tinggal tuliskan plus seperti ini. Nah seperti ini. Yang plus yang saya pakai itu yang ini. Bagaimana cara tambahnya? Kalian kan pencet gambarnya ini. Terus di sini ada tulisan copy HTML. Kalian copy saja ini. Terus di sini kan tadi ada button ya, begini. Kita kopikan itu di sini, di dalam buttonnya ini, Nah, sampai batasnya ini yang ini kan ini buka, pembuka. Nah, ini tambahnya di sini. Maka nanti akan kelihatan seperti ini, ada tanda tambahnya. Jadi seperti itu. Oh ya, kalau misalnya ini kerapatan, misalnya kalian tambahkan kalian tambahkan template. Dan misalnya di dalam data buku yang tersedia ini terlalu rapat dengan navbar yang kalian punya, atau misalnya tanda tambah di sini, tombol tambahnya itu terlalu nempel dengan tabel yang kalian buat, atau misalnya yang lain lah terlalu nempel, gitu kalian bisa tambahkan ini sini. Ini ada mana ya?
Sebentar, yang MB itu pokoknya seperti itu. Mana ya contohnya, saya cari dulu. Nah ini MB 3 ini. Jadi itu kayak dia itu ada space-nya, jadi antara yang konten yang atas sama yang bawah itu ada space-nya, jadi tidak terlalu rapat. Ini kalau di ini MP5 kan ini ada juga ada space-nya sedikit, kalian sesuaiin aja sih ini. Nah ini MB5, kalian sesuaiin aja sih. Mau sejauh mana kalian kasih space antara yang atas sama yang bawah, karena kan itu kalau kalian pakai template kan jadi kayak tinggal tempel saja, tapi tidak boleh asal tempel. Jadi kalian sesuaikan juga dengan konten-konten yang ada, jangan sampai itu terlalu rapat mengganggu estetika. Jadi ini misalnya terlalu rapat, ini tembus di sini, itu kalian tinggal tambahkan saja itu atau kalian perbaiki lagi. Itu untuk yang tombol tambah. Ini kalau dipencet itu pasti belum ada tombol apa-apa kan, karena belum diarahkan. Nanti sebentar kita tambahkan. Nah setelah ini kontennya di dalam juga sudah masuk seperti ini, sudah tambahkan echo data yang tadi koneksi sudah dibuat, berarti sudah bisa masukkan ini. Nah kita akan membuat lagi satu tabel, namanya tabel aksi. Untuk tabel aksinya ini kalian tinggal tambahkan saja di sini sebenarnya. Nah untuk konten dalamnya kan begini, kan yang di dalam itu kan ada konten yang seperti echo data, judul, ada pengarang, penerbit, kategori, otomatis kan yang di dalam ini ya, ini akan ada konten ini kan, pemrograman web, hasil ini gambar-gambar. Nah untuk yang aksi ini kan icon, itu caranya kita tambahkan itu kita buat lagi satu table lagi nih. TD ini, jadi kita buat lagi satu kolom lagi, Nah dimana kolomnya ini isinya itu bukan yang echo data lagi ini, tapi itu isinya cuma tombol, jadi yang di dalam aksi itu bisa kita pencet. Nah di sini saya buatnya itu menggunakan icon ini. Dimana dapatnya? Di sini lagi dapatnya, di Bootstrap. Jadi kita tinggal tuliskan saja, misalnya ini kita icon pensil ini kita mau ubahkan. Ini apa ya saya cari tadi. Nah ini pensil ini, kalian pencet, kalian kopikan code-nya, kalian masukkan. Nih, pencet satu, masukkan di dalam mana ya, ini kan. Nah, nanti akan keluar seperti ini ikonnya, tapi pasti belum bisa dipencet. Kemudian yang delete-nya itu kalian cari juga di Bootstrap, bincangnya. Nah kalian carilah icon yang delete yang sesuai dengan apa yang kalian mau. Misalnya kalian pengen ini kayak yang ini, itu copy lagi, terus kalian masukkan ke dalam kolom tabelnya yang tadi. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini, tapi belum pasti bisa dipencet karena belum ada yang menglink, ke tempat lain. Contoh misalnya kalau kalian pencet kan ini tuh tembus di sini kan, untuk pencet ini tuh ada pencet sini kan tembus. Bagaimana cara linknya? Di sini kan ini ada href nih. Ini kan link ke olah PHP. Sebelum kita ini kan dibuat dulu olah PHP. Nah cara buatnya ini sama saja seperti yang tadi.
Ini kan koneksi untuk connect. Nah ini untuk PHP untuk yang mengedit. Untuk template-nya itu kalian cari saja kembali seperti yang tadi, yang permulaan di starternya itu di sini. Nah di sini ada yang quick start. Nah saya tadi carinya di sini. Carinya di sini. Kemudian kita tuliskan lagi seperti ini. Nah tapi untuk yang olahnya ini kan tampilannya kalau dipencet beda nih. Nah tampilan seperti ini, tapi untuk yang sisanya seperti yang kayak navbar ini kan kayak sama kan navbar. Nah ini juga sama kayak tadi, kayak ini kan beda sedikit, kata-katanya doang paling beda. Ini juga kan ada searchnya. Ini sebenarnya tinggal dihapus aja, tapi navbarnya ini sama aja. Nah untuk yang ini isi ini kalian cari di Bootstrap, kalian penting itu form. Mana ya? Ini form control. Di sini karena kita tadi akan mengedit, menambahkan sama mendelete. Kalau delete kan tinggal hapus. Kalau edit kan pasti akan ada data yang ingin kita masukkan kembali, maka kita akan buat form control di sini. Di sini kita cari yang simpel aja. Nah ini aja deh, tapi kayaknya emailnya tidak diperlukan. Ini emailnya kayaknya tidak diperlukan deh, jadi cuma yang password saja nih. Tapi kan password kita sudah butuh ya, jadi tinggal dihapus. Jadi nanti kalian tinggal kopikan saja ini kan kayak bentuknya sama deh. Kalian kopikan, setelah kalian kopikan hapus saja tadi yang ini email ini dari sini sampai sini kan tinggal hapus. Kemudian nanti tersisa sisa yang kayak beginiannya doang formnya ini. Kemudian setelah kalian isikan, nanti tuh tinggal di ini apa namanya, setelah kalian isikan tuh tinggal di rubah-rubah seperti ini. Ini kan judul, itu kan tadi password ya, berarti bukan password di sini. Jadi judul, pengarang, penerbit, kategori, gambar. Ini kan untuk yang input type-nya itu type text. Nah ini pasti ada yang beda nih. Di sini untuk yang kategori kan itu tipenya yang select option. Ya bentuknya kayak ini nih, kategori itu. Jadi kayak ini kan kita ketik sendiri gitu. Nah untuk yang umum ini dia bentuknya select option. Jadi kalian tambahkan saja optionnya sini, mau sampai berapa ya, mau sampai 10 ya, secara kalian. Nah untuk yang gambar ini kita kan mau kan tadi kita bilang kita mau update, kita mau revisi data. Misalnya kita mau tambah deh. Nah ini tuh kita tambahkan file, jadi kita pilih file di sini. Apa yang mau ditambahkan nanti dia akan masuk. Nah seperti itu. Untuk inputnya itu dia input tipe file ya, karena kan mau tambahkan file kan tidak mungkin kan mau teks. Di sini kalau nggak tulisannya gambar, tapi kan mau tambahkan teks tidak bisa. Jadi sesuaikan saja dengan input tipenya. Kalau di sini seperti biasa kita kasihkan jarak, kelas yang baru kasih space sedikit. Kemudian ini tombol ini yang ini itu untuk yang untuk yang update. Jadi kalau kalian telah isi begini semua, nanti tinggal pencet ini, atau kalian pengen update terus masuk gambarnya, atau misalnya kalian mau diganti gambarnya saja, pencet saja ini, baru nanti dia akan terganti.
seperti itu. Misalnya tambah data, kalian masukkan pasti dia akan masuk. Jadi seperti itu. Ini kan 1, 2, 3, ini gambarnya, nanti gambarnya juga, dan nanti dia akan masuk. Itu untuk ya, berarti sudah berapa create, kita sudah bisa create, kita sudah bisa read, kita sudah baca di sini, kita bisa membaca, kemudian kita bisa mengambil kan sudah tembungan, dan kita bisa mendelete nanti. Di sini tinggal kita tambahkan nanti function delete, dimana di sini di href. Setelah kita href, baru nanti tinggal kita tambahkan fungsi yang apa namanya PHP itu kita masukkan di situ. Nah ini kan kalau insert itu kan tuh masukkan insert itu kan masukkan, nanti kita tinggal mendelete, kita menghapus apa yang ada di table sesuai dengan indeks yang kita mau. Jadi itu untuk yang data. Baiklah, kita lanjut lagi. Di sini kita sudah masuk pada tahap yang selanjutnya, dimana tadi kita terakhir pada yang tambah data, maka sekarang ini kita melanjutkan sampai pada tahap yang delete ini. Tadi kan ada di awal yang sempat belum selesai. Sekarang saya sudah perbaiki, dimana di sini jika kita ingin tambah data, maka di sini akan terlihat tambah data. Jika kita pencet ini, maka ini akan simpan perubahan. Untuk codingan itu sendiri di sini kita bisa lihat. Di sini kalian harus perhatikan yang dimana itu ini hrefnya, dimana di sini itu ada yang proses PHP ini hapus, dan kemudian di sini tuh ada yang edit. Tadi itu saya tulisnya sini edit, makanya situ tidak ke track. Kemudian saya sudah perbaiki, yang dimana jika kalau dipencet, nah ini jika buttonnya itu yang dipencet itu button proses yang edit, maka itu akan simpan perubahan. Kalau misalnya tidak, itu maka akan tambah data. Itu akan seperti itu, bisa dituliskan function seperti ini. Kemudian di sini itu juga kita akan menambah data. Contoh misalnya seperti ini, Pancasila, sini Ahmad, kan dari offset, tambah data. Nah ini dia akan tambah data seperti ini. Itu dia sudah berhasil, dimana untuk penulisannya itu dia seperti ini, dimana jika kalian nanti mempencet sebuah button yang button yang tambah data tadi, jika kalian telah memencet buttonnya, maka dia akan langsung ke tracking ke sini, yang dimana dia akan memanggil sebuah query yang dimana insert into tb buku value. Insert tb buku value seperti apa yang sudah dimasukkan tadi, diinputkan ke dalam, maka dia akan memasukkan ini judul, pengarang, penerbit, kategori, kemudian masuk ke dalamnya seperti itu. Dan apabila sudah masuk datanya, maka dia akan kembali ke menu utama, ke indeks, dimana di sini kita menggunakan function seperti ini. Jika if SQL, maksudnya SQL ini sudah berjalan, MySQL query, connect query, connect itu connect di sini, dan kemudian itu query-nya itu yang di atas ini, insert into table value yang sudah dimasukkan. Apabila dia sudah berhasil, if SQL ini berhasil, maka ini akan kemudian dikembalikan ke indeks PHP yang di awal, headernya ini. Jika tidak, maka dia akan masih mengedit data berarti. Seperti itu. Jadi seperti ini kan tadi kita pencet, kemudian dia kembali ke sini. Kemudian untuk yang gambarnya itu kita menggunakan cara penginputan data gambar itu. Di sini harus ada beberapa hal yang harus diperhatikan, di mana itu kalau misalnya kita mau menginputkan suatu data, maka di formnya itu kita harus mengubahnya menjadi multi-part data, di mana di sini multi-part form data. Jika tidak, maka dia tidak akan
memasukkan tipe datanya tadi, karena dia akan terbaca sebagai string. Nah, seperti itu. Di sini karena kita sudah rubah, maka tinggal kita tuliskan saja. Untuk yang gambarnya itu kan source datanya ini if button proses itu tambah. Untuk yang gambar ini kita harus mendirect gambarnya, karena kan itu datanya itu belum tentu masuk ke dalam foldernya yang kita ingin masukkan di sini. Maka kita harus menggunakan seperti ini, dir directory files gambar, ini directory file, ini $files, ini gambar, kemudian ini kan gambarnya disimpan di tmp_name, mencari kita ketahui dari source-nya ini. Jadi seperti itu. Kemudian kita masukkan query-nya seperti biasa. Nah, ini untuk yang move uploaded file, maksudnya itu kan gambar yang kita ambil tidak semuanya di dalam folder yang sudah kita buat tadi. Bisa jadi itu di luar folder dari htdocs tadi. Maka kita menggunakan move uploaded file, yang dimana nanti file dari luar akan dimasukkan ke dalam file yang kita directory ini, gambar garis miring. Contohnya seperti ini. Jika kalian masukkan seperti ini, contoh ya, misalnya kita one piece, kemudian kita yak grommet, umumkan kategorinya. Nah, ini kan untuk yang kategori gambarnya ini tidak ada di dalam htdocs kan foldernya, ini ada di folder dokumen, kemudian resource. Dan apabila kita masukkan begini tambah data, maka dia akan ditambahkan datanya sesuai apa yang telah kita inputkan tadi. Tapi kan kalau mau terbaca datanya itu harus di move dulu. Jadi makanya kita menggunakan move uploaded file untuk memasukkan data gambar yang dari luar itu ke dalam folder yang telah kita buat ini. Ini kan ada 5 gambarnya. Ini 5 JPEG. Itu untuk yang gambarnya. Jadi kalau misalnya kita tambah gambarnya, itu akan muncul seperti ini. Jangan lupa tadi yang multiple part data, form data, kemudian kita masukkan seperti ini. Nah, kemudian juga kita bisa menghapus sebuah data yang telah kita buat. Bagaimana caranya? Kita tinggal pencet seperti ini. Untuk codingannya itu sendiri kita membuat seperti ini. Kita menggunakan $get_hapus seperti ini, query hapus. Kita buatkan query hapusnya itu sesuai dengan perintah MySQL, dimana kita select gambar from tb buku, where id get hapus itu sama dengan ini SQL hapus, MySQL query connect query hapus. Jadi maksudnya di sini itu kalau misalnya kita menghapus sebuah data, maka data ini kan tadi kita sudah pindahkan datanya itu ke dalam folder gambar ini. Nah, apabila kita menghapus data yang telah kita masukkan tadi, contoh misalnya ini, kita masukkan dulu. Ini kan kita masukkan seperti ini. Itu kan tadi dari folder luar. Nah, ini sekarang sudah masuk ke dalam folder gambarnya kita yang ada di htdocs. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau menghapus? Apakah ini gambar terhapus? Kalau kita tidak menggunakan perintah seperti ini, yang ada unlink gambar ini, maka itu dia tidak terhapus ya. Dia tidak terhapus gambar yang telah kita masukkan tadi. Jadi semakin kita cuma masukkan gambar, tapi pas kita menghapus kita tidak terhapus itu datanya. Jadi seperti itu. Itu untuk yang SQL hapus. Jadi kita query hapus, kita select gambar from tb buku, yang dimana ID itu yang hapus, get hapus itu yang dimana itu di sini ada tanda hapus. Kalau kita pencet, dia akan terhapus di ID yang ada di sini. Untuk datanya itu MySQL fetch array yang SQL hapus ini ada yang di array tadi, kemudian di unlink gambarnya yang ada dalam folder kita hilangkan lagi. Kemudian kita jalankan query delete from tb buku where id get hapus yang kita pencet tadi, SQL my query connect query, seperti itu. Dan apabila kalau misalnya perintah yang sudah dijalankan itu berhasil, maka itu kita if SQL nya berhasil di atas, maka itu kita akan dikembalikan location index.php. Dia akan kembali ke layar utama seperti ini. Ini kita pencet.
Nah, setelah kita pencet seperti itu, gambarnya terhapus, datanya terhapus, dan di dalam folder pun juga itu bakal terhapus. Jadi seperti itu untuk gambarannya. Kita kopikan dulu. Itu untuk yang hapusnya. Jadi apabila kalian ingin menghapus, maka bisa menggunakan cara itu. Jangan lupa untuk directory filenya jangan sampai salah, apalagi dalam penggunaan tanda petik. Di sini tadi juga saya salah, jadi makanya saya sudah perbaiki. Dimana di sini ini source gambar, ini harusnya, ini tadi saya tulisnya penerbit, harusnya itu gambar bukan penerbit. Ini di sini saya tulisnya penerbit, mungkin karena saya kopas dari atas, saya arsip bawah, ternyata ini masih penerbit yang di atas. Jangan lupa delete errornya. Jadi seperti itu untuk cara menambah data dan menghapusnya kembali. Include koneksi PHP seperti ini. Untuk keringannya itu bisa ditiru seperti ini.